Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu ya teman-teman. Karena di akhir-akhir ini kita tahu kasus COVID sedang tinggi-tingginya lagi. So buat teman-teman di sana dimanapun berada, semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Kalau teman-teman yang memang kondisinya saat ini sedang sakit, semoga segera disembuhkan dan semoga sakitnya ini menjadi penggugur dosa kita semua ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Karena aku tahu gimana rasanya itu sakit. Masya Allah ya teman-teman, campur aduk gak enak. Tapi apapun kondisi kita harus tetap mensyukuri ya teman-teman, agar nikmat kita nantinya akan semakin ditambah oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sesuai tadi di judulnya, aku mau membuat tantangan menabung 50 amplop. Ya, teman-teman juga udah tahu ya, sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu ini tuh banyak diadopsi oleh para ibu-ibu, para kita yang memang suka banget challenge menabung. Itu sebenarnya adalah challenge 100 amplop. Tapi karena ini kebutuhan aku itu nggak 100 amplop, jadinya aku bikinnya 50 amplop aja. Kalau teman-teman udah pernah lihat video aku yang ini nih, yang evaluasi budgeting di bulan Januari, nah disitu kan aku sekaligus ngisi tantangan menabung tahunan aku. Nah disitu aku tuh punya tantangan menabung untuk 1 tahun itu sebesar 10 juta rupiah, yaitu sama dengan 10 gram emas. Nah kalau untuk tantangan menabung 10 juta 1 tahun itu, disitu kan aku bikin nominalnya minimal 50.000. Jadi cuma ada 50.000, 100.000, 150, 200 sama 300 kalau nggak salah pecahannya. Nah ini kan kalau untuk pecahan yang di bawah 50 itu kan aku nggak ada di tabel itu ya, di tabel yang 10 juta itu. Nah makanya di sini aku bikin tantangan menabung 50 amplop, karena ini tuh untuk menampung uang-uang yang pecahannya di bawah 50.000. Jadinya aku bikin tantangan menabung 50 amplop. Siapa tahu nih sisa-sisa dari pecahan nominal yang di bawah 50.000 itu kan kalau kita kumpulin bisa jadi uang ya kalau dikumpulin ya, walaupun sebenarnya nominal kecil pun tetap uang ya, maksudnya kalau dikumpul-kumpulin kan jadi lumayan banyak, jadi ya lumayan untuk jadi tabungan aku lagi gitu. Tapi ya tetap ya aku masih memfokuskan untuk menabung yang 10 juta karena memang itu yang aku rencanain di awal tahun dan memang aku tuliskan di goals keuangan aku untuk tahun ini. Nah kalau yang untuk yang tantangan menabung pakai amplop ini, yang 50 amplop ini nggak wajib, tapi aku tetap harus bisa memenuhinya maksimal dalam jangka waktu 1 tahun ini gitu teman-teman. Karena lumayan loh teman-teman, kemarin setelah aku jumlahin ya, kalau pecahan 1.000, 2.000, 3.000 sampai 50.000 itu kita kumpulin, kalau di jumlah tuh kalau nggak salah nominalnya tuh di atas 1 juta, kan lumayan banget gitu ya teman-teman, daripada uangnya sisa-sisa belanjaan itu kita taruh aja gitu aja dan nanti akhirnya kita pakai buat jajan atau kita pakai untuk membeli hal-hal yang memang nggak kita rencanakan, yang nggak kita butuhkan, kita hanya membeli suatu keinginan kita aja. Lebih baik kita tabung, terus nantinya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih baik lagi atau lebih berguna lagi. Nah kalau untuk setiap menabung itu kan pasti harus ada goalsnya ya teman-teman, jadi biar kita itu jelas ngumpulin duit itu buat apa, terus juga nanti kalau uangnya udah terkumpul itu jelas peruntukannya kemana. Dan yang lebih penting adalah ketika kita menabung kita harus membuat goals itu ya agar kita menabungnya jadi semakin semangat lagi gitu teman-teman, karena kita punya arah dan tujuan kita ngumpulin duit itu buat apa. Nah kalau uang hasil tantangan menabung 50 amplop ini nantinya uangnya itu aku ada 3 option. Yang pertama
Kalau udah kekumpul mau aku masukin ke tantangan menabung yang 10 juta kalau belum penuh. Tapi kalau udah penuh ya mau aku masukin ke tabungan dana darurat aku, karena dana darurat aku belum terpenuhi. Jadi nantinya mau aku masukkan ke situ, atau kalau nantinya uang ini ternyata udah terkumpul dan dana daruratnya udah terpenuhi, paling mau aku masukin ke tabungan hari tua aku. Ya, jadi kembali ke videonya lagi ya. Nah, jadi ini tadi tuh aku menggambar suatu toples gitu. Nah, toplesnya tuh di dalamnya ada 50 amplop, dan di amplop-amplop itu aku nomerin, kasih nomor gitu. Angka 1 sampai dengan 50 menandakan nanti nominal yang aku masukin ke dalam amplop. Nah, kayak yang di amplop ini, nah ini amplop fisiknya ya, yang untuk wadah uangnya. Itu aku lagi nulisin angka 1 sampai angka 50. Nah, itu tuh menandakan nominal yang nanti mau aku masukin ke dalam amplop tersebut. Nah, jadi misalnya angka 5 itu ya berarti nanti dalamnya 5.000. Dan seterusnya sampai ke 50 amplop. Jadi itu nanti sistemnya aku akan isi amplop-amplop ini sesuai dengan nominal nomor-nomor yang tercantum di amplop tersebut. Nah, aku ngisinya nggak harus urut ya teman-teman, jadi nggak harus hari ini 1.000, besok 2.000, besoknya lagi 3.000, nggak, seadanya uang aja. Atau biasanya setelah aku evaluasi bulanan itu kan biasanya tuh ada sisa tuh yang di bawah nominal 50.000. Nah, nanti uangnya itu aku masukin sesuai yang ada di nominal tersebut. Tapi untuk tantangan menabung ini aku ngisinya nggak harus sisa-sisa uang belanja, nggak harus ketika aku evaluasi bulanan aja, nggak. Jadi kalau misalnya aku nemu duit nih di kantong, atau aku nemu duit di manapun lah di sudut rumah aku masukin aja ke amplop ini sesuai dengan nominalnya. Jadi misalnya aku nemuin uang 1.000 atau 2.000 ya aku masukin ke amplopnya sesuai dengan nominal yang ada di situ. Menurut aku ini harusnya sih efektif ya teman-teman, karena kalau misalnya kita nemuin uang di sudut rumah kita 1.000 atau 2.000 atau 3.000 yang nominalnya nggak begitu besar, kita masukin aja ke amplop ini, karena ya biar uangnya tuh terkumpul gitu loh teman-teman. Karena teman-teman pernah nggak sih ngerasa nemuin uang di kantong, ada uang 5.000, ada uang 3.000, 2.000 di sudut rumah mana gitu kita nemuin, terus kita besoknya uangnya udah lupa tuh uangnya ada di mana lagi gitu, karena kita nggak naruh di tempatnya atau nggak naruh di tempat yang seharusnya gitu loh teman-teman. Dan juga kita udah lupa tuh, oh uang ini kemarin dipakai buat apa ya gitu, karena kita nggak ngumpulin uang itu dan nggak kita gunakan semestinya gitu, nggak kita kumpulin, nggak kita tabung. Akhirnya kan uangnya nguap gitu aja ya, maksudnya hilang, kita nggak inget gitu kita belanjain untuk apa. Nah, menurut aku sih sayang ya, karena menurut aku ya uang 1 juta itu nggak akan jadi 1 juta kalau nggak ada uang 1.000 atau 2.000 gitu sih teman-teman. Ini aku udah selesai menuliskan nomor-nomor di setiap amplopnya sampai dengan 50. Nah, ini aku lagi nyusun, ngerapiin lagi. Jadi nanti biar gampang aku masukin ke dalam wadahnya, dan ketika aku masukin uang ke dalam amplopnya tuh gampang nyarinya gitu teman-teman. Ya, ini uang yang kemarin sisa evaluasi bulanan aku, dan terus juga kemarin aku kan abis pindahan rumah, terus juga abis beres-beres, aku nemu beberapa lembar uang di tas, di kantong aku, terus uangnya aku masukin sini. Nah, memang aku sengaja mau aku masukin ke dalam amplop challenge ini ya teman-teman. Alhamdulillah di sini ada sisa evaluasi budgeting dan nemu-nemu tadi itu alhamdulillah terkumpul ada 100-an lebih. Nah, ini aku lagi coba masukin ke dalam amplop-amplop sesuai dengan nominalnya, dan di sini aku pilih yang terbesar dulu. Nah, ini di sini ada pecahan 44.000, terus juga ada pecahan
40.000 dan ada pecahan 30.000. Nah, memang nantinya ketika aku ngisi ini tuh sebisa mungkin aku isi yang nominal yang besar-besar dulu ya teman-teman. Jadi biar memudahkan nantinya kalau misalnya udah di akhir-akhir itu kan mungkin agak susah ya nyari uang yang nominalnya lebih besar gitu ya, yang di atas 40, di atas 30.000. Nah, itu mau aku isiin dulu sekarang. Kalau nanti aku ada sisa evaluasi budgeting lagi atau aku nemu uang lagi nih di kantong atau di tas, nanti mau aku masukin yang nominalnya besar dulu gitu, seadanya ya teman-teman, tidak aku paksakan gitu. Kalau teman-teman di sini ada yang udah pernah bikin belum sih tantangan menabung pakai amplop kayak gini? Menurut teman-teman efektif nggak sih? Coba teman-teman sharing ya di kolom komentar. Jadi biar aku bisa belajar dari teman-teman semua. Oh ya teman-teman, untuk amplopnya ini tadi aku belum jelasin ya. Ini tuh aku pakai kertas bekas gitu loh teman-teman. Jadi karena aku punya anak kecil, otomatis aku punya buku atau kertas-kertas yang hasil coretan anak aku habis dipakai buat dia ngegambar, untuk dia apapun lah melakukan aktivitas tuh kan lumayan ya kertas-kertasnya daripada kebuang. Nah, sama aku manfaatin nih untuk bikin amplop ini karena biar aku nggak usah beli amplop lagi, terus juga aku bisa memanfaatkan barang-barang bekas, terus juga ya daripada kebuang sayang ya teman-teman, kan lebih baik dimanfaatkan seperti ini. Makanya mohon maaf ya teman-teman kalau amplopnya itu teman-teman ngelihatnya kok kotor, ada coretan ya, karena memang itu kertas bekas. Dan mohon maaf kalau bentuknya nggak sempurna amplop, aku cuma bikin yang penting bikin kantong aja sih. Nah, alhamdulillah itu tadi juga aku udah selesai mengarsir nominal yang ada di gambar toples tadi. Udah aku arsir 44, 40 dan 30 menandakan uang atau nominal yang aku masukin ke dalam amplop. Terus ini juga uang yang udah aku masukin ke dalam amplop ini, amplopnya aku kasih tanda washi tape gitu buat penutupnya, karena memang ini amplopnya tuh ya cuma bikin kantong gitu aja. Terus juga amplop ini nominalnya nggak akan aku coret atau nggak akan aku warnain, cukup aku kasih washi tape aja, karena nantinya kalau udah selesai harapannya aku bisa menggunakan amplop ini untuk challenge berikutnya gitu teman-teman. Alhamdulillah ini aku udah selesai memasukkan uang ke dalam amplopnya, dan alhamdulillah juga aku udah selesai membuat tantangan menabung 50 amplop. Semoga apa yang aku rencanakan ini nantinya lancar-lancar dan bisa terpenuhi semua amplop yang aku inginkan. Alhamdulillah ini aku udah selesai bikin videonya. Oh ya, buat teman-teman yang mau request next video aku bahas apa, boleh tentang budgeting, boleh tentang apapun, teman-teman boleh tuliskan aja di kolom komentar, atau teman-teman boleh DM di Instagram aku. Nanti Instagramnya aku tuliskan di video ini juga ya. Nanti semampu aku akan buatin videonya untuk kalian semua. Untuk video aku hari ini aku cukupkan di sini aja. Semoga video aku hari ini bermanfaat dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.